rekan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan yang kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aliansa. Saya di sini sebagai moderator. Izinkan memperkenalkan rekan-rekan. Yang pertama ada Sapa sebagai pemateri pertama, Wiwid sebagai pemateri kedua, Nabila sebagai pemateri ketiga, Ihsan sebagai pemateri keempat, Fikri sebagai pemateri kelima, Erlangga sebagai pemateri keenam. Untuk susunan acaranya yang pertama pembukaan, pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kepada pemateri pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas sejarah singkat. Perkembangannya dimulai sejak lebih kurang tahun 1500. Di Italia dan Prancis Selatan, lahir kota-kota pusat perdagangan seperti Florence, Venesia, Marseilles, dan sebagainya. Hukum Romawi, Corpus Iuris Civilis atau kumpulan undang-undang yang dikeluarkan dari tahun 529 hingga 534 atas perintah Kaisar Bizantium. Pada saat itu, tidak dapat menyelesaikan perkara yang ada pada waktu itu, sehingga para pedagang atau gilda membuat peraturan sendiri di samping hukum Romawi, yang masih bersifat kedaerahan. Di Prancis, pada abad ke-17, Raja Louis ke-19 memerintahkan Menteri Keuangannya, Colbert, untuk membuat kodifikasi hukum dagang yang terjadi pada tahun 1673, Ordonnance du Commerce. Dan pada tahun 1681 dibuat Ordonnance de la Marine. Selanjutnya, mengenai definisi hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan lex generalis atau hukum umum, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan lex specialis atau hukum khusus. Beberapa pengertian hukum dagang yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Ihsan mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Yang kedua, A.M.N. Purwo Sujipto yang mendefinisikan hukum dagang adalah hukum yang mengatur perikatan di dalam lapangan perusahaan dan lain-lain. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan. Selanjutnya yang C yaitu sistematik KUHD. KUHD yang berlaku tanggal 1 Mei 1848 mulai Stadblad atau lembaran resmi nomor 23 terdiri atas 2 buku dan 23 bab. Bab pertama yang berjudul Perihal Perdagangan pada Umumnya ada 10 bab dan bab kedua yaitu Hak dan Kewajiban Timbul karena Perhubungan Kapal ada 13 bab. Selanjutnya hubungan perdata dengan KUHD. Hubungan dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Pembagian ini tidak merupakan pembagian yang bersifat asasi, hanya berdasarkan dari awal hukum dagang saja. Hukum privat menjadi hukum dagang dan hukum perdata tidak bersifat asasi dan dapat dibuktikan dari 1 pasal 1 KUHD yang menyebutkan kitab-kitab undang-undang hukum terdapat sebeberapa
jauh daripada dalam kitab ini. Tidak khususnya diadakan penyimpangan-penyimpangan. Berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. 2. Perjanjian jual beli yang penting dalam hukum dagang tidak ditetapkan dalam KUHP Perdata. 3. Asuransi yang penting bagi persoalan perdata ditetapkan dalam KUHD dagang. Dulu peraturan pertanian termasuk dalam webbook dan udah. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilahkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perantara dalam hukum dagang. Perantara merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga. Adapun jenis-jenis perantara yaitu yang pertama dalam perusahaan, yang kedua di luar perusahaan. Hubungan hukum diantaranya, yang pertama perantara melalui perjanjian perburuhan, dasar hukumnya pasal 1601 BW. Yang kedua perantara melalui perjanjian pemberian kuasa, dasar hukumnya pasal 1792 sampai 1819 BW. Selanjutnya pengangkutan. Secara umum, pengangkutan adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan Carter menurut waktu atau time Carter, atau Carter menurut perjalanan baik dengan suatu persetujuan lain meningkatkan diri untuk menyelenggarakan dengan suatu perjanjian lain meningkatkan pengangkutan barang yang seluruhnya maupun sebagian melalui pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat, dan perairan pedalaman. Tujuannya untuk memindahkan suatu barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu. Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengangkutan, yang pertama pelaku, kedua alat, ketiga barang atau penumpang, yang keempat perbuatan, yang kelima fungsi, yang keenam tujuan pengangkutan. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aisyah sebagai pemateri keempat. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD memiliki pengertian asuransi tersendiri. Menurut pasal 246 KUHD, pengertian asuransi adalah suatu perjanjian, di mana manfaat asuransi itu ada 3. Yang satu memberikan rasa aman, yang kedua memberi kepastian, yang ketiga tempat menabung dan investasi. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri sebagai pemateri kelima. Ketiga, sumber-sumber hukum dagang ialah sebagai berikut. 1. Kitab Undang-Undang yang disingkat KUHD. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUH Perdata. Ketiga, peraturan perundang-undangan. Keempat, kebiasaan. Kelima, perjanjian yang dibuat para pihak. Keenam, perjanjian internasional. Persekutuan hukum dagang. Dalam hukum dagang dikenal beberapa macam persekutuan dagang antara lain 1. Firma. 2. Persaraan komanditer. 3. Perseroan terbatas. 4. Koperasi. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan. Jika ingin bertanya, silakan di unmute. Siap, izin bertanya. Ya, boleh sih, Kak. Ya, untuk perseroan, itu ada perseroan terbatas dan komanditer. Apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas dan komanditer tersebut? Dan berikan contohnya. Terima kasih. Panggil aja. Bisa diulang, Seka? Dosen saja di nana. Tolong dibantu PPT-nya dikeluarin dulu sebentar.
PPT tolong dibantu di Iya Pak, bentar ini Pak. dulu. Seka pertanyaannya bisa diulang? Buka dulu PPT-nya. Gitu biar banyak. Seka pertanyaannya bisa diulang? Ya, boleh. Seka, silakan pertanyaannya diulang lagi. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas dan perseroan komanditer? Berikan contohnya. Perbedaannya gitu. Untuk selanjutnya? Aku izin bertanya. Ya, mangga. Siapa dulu? Siapa yang mau bertanya? Aku biru. Ardina. Oh, biru dulu. Oh, biru dulu. Kan tadi ada tentang contoh hukum dagang ya, kayak KUHP yang kayak gitu. Di situ ada yang tentang perjanjian gitu. Bisa dikasih contohnya nggak? Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya? Dias. Ardina boleh. Dias, silakan Dias. Dias. Bagaimana cara penggunaan asuransi? Apabila asuransi tidak dipakai sampai batas waktu dalam perjanjian polis, apakah uang yang sudah masuk bisa dikembalikan atau tidak? Jelas nggak? Jelas ya? Ya, jelas. Jelas? Jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu beberapa menit. Izin. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Seka. Perbedaan antara perseroan terbatas dengan perseroan komanditer. Kalau perseroan terbatas itu PT perusahaan-perusahaan besar, kalau komanditer itu perusahaan-perusahaan kecil gitu. Contohnya kayak PT Blugas 3 Bintang Kencana, PT Blugas Indonesia. Kalau CP itu CP kayak material-material gitu. Jadi perbedaannya itu kalau PT itu lebih besar cakupannya, kalau CP itu lebih kecil, seruan komanditer itu. Terima kasih. Cukup jelas mungkin ya. Oke, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan pertanyaan selanjutnya dijawab. Pertanyaan Ya, yang Pak. kedua. Pertanyaan dari Dias ya. Asuransi. Jadi asuransi itu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tertentu. Kejadian itu akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Jadi tergantung si pemberi asuransi ya Dias ya. Kalau sepengetahuan Ihsan, jadi kan ada yang asuransi itu dan misalkan dari BCA itu kan kalau sebelum ngasih cicilan itu bisa langsung diklaim asuransinya. Nah jadi tergantung si pemberi asuransi. Jadi kalau misalkan ada yang harus bayar dulu asuransi atau tidak. Dan pertanyaan berikutnya itu bisa dikembalikan berbentuk uang atau enggak itu tidak bisa ya. Soalnya udah perjanjian dan di dalam perjanjian itu sendiri kan ada yang dirugikan satu pihak gitu. Jadi nggak bisa kecuali menuntut fungsi dari asuransi tersebut gitu. Jadi nggak berbentuk uang gitu. Selanjutnya pertanyaan yang mana? Biru. Contoh perjanjian. Yang mana?
Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Wiwin. Yang tadi, yang biru, yang ditanyain yaitu contoh perjanjian hukum dagang. Yang isi perjanjian biasanya dibuat dalam bentuk per butir, disusun secara berurutan dan mempunyai kesatuan. Dan contohnya mana? Gimana, Pak? Dan contohnya itu terdapat dalam buku 1 atau buku 2 yang ada yaitu bab ada yang sampai bab 10 dan bab 13 itu bisa dilihat. Baik, mungkin sekian dari kelompok saya, kelompok 7. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, untuk komentar presentasi nanti akan di akhir setelah kelompok 8 presentasi. Ya. Jadi masih ada